Halo semuanya, selamat datang kembali. Gini deh, pernah nggak sih kalian perhatiin di sekolah ada guru-guru senior yang kelihatannya tuh kok santai banget, tenang gitu. Sementara guru-guru yang lebih muda kayaknya lari sana-sini, coba ini itu, semangatnya membara. Nah, hari ini kita bakal bongkar fenomena ini yang ternyata di baliknya ada sebuah kebijaksanaan yang dalam banget. Oke, cerita ini kita mulai dari sebuah pengakuan yang jujur banget. Coba bayangin deh, kita jadi seorang guru muda yang ambisius, yang rasa pokoknya gue harus paling depan dalam segala hal. Nah, ini nih titik awal dari semua perjalanan pemahaman kita. Di layar ini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas ya, kayak dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi, ada guru junior yang energinya luber-luber. Semua program baru diikutin, semua aplikasi dicoba, semua pelatihan didaftarin. Terus, di sisi lain, ada guru senior yang kalem, kayaknya cuma nonton aja dari pinggir. Beda banget kan? Nah, perbedaan inilah yang sering jadi sumber salah paham. Dan, ya itu dia. Kontras yang tajam ini seringkali tanpa kita sadari melahirkan sebuah penilaian. Penilaian yang cepat banget dan mungkin agak nggak adil. Sebuah asumsi yang lahir dari sudut pandang yang pengalamannya masih terbatas. Sampai akhirnya muncullah pertanyaan ini di kepala guru-guru muda. Dari kacamata mereka yang lagi semangat-semangatnya, sikap diam para senior ini kelihatan aneh. Kelihatan seperti keengganan. Jadi mereka bertanya-tanya, kenapa sih mereka nggak ikut bergerak bareng kita? Kenapa nggak ikut gelombang perubahan ini? Jadi kalau disimpulkan, penilaian awalnya tuh begini. Sikap tenang para guru senior sering banget disalahartikan. Dianggap sebagai tanda kalau mereka udah nggak mau berkembang lagi. Atau bahkan anti sama perubahan. Nah, ini miskonsepsi besar yang akan kita coba luruskan bareng-bareng. Tapi, waktu terus berjalan. Dan seperti biasa, waktu adalah guru yang paling jago. Kita bisa lihat di sini evolusi cara berpikir seorang guru. Di tahun pertama, semangatnya 45, semua harus dicoba. Masuk tahun kelima, mulai muncul rasa, kok kayaknya ini pernah kejadian ya? Sampai akhirnya di tahun ke-10, aha, sekarang aku paham polanya. Dan di momen itulah, sampailah pada sebuah pencerahan, sebuah kesadaran yang simple tapi nonjok banget. Ternyata, penilaianku selama ini keliru. Ini adalah titik balik yang mengubah cara pandang secara total. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang ada di balik ketenangan itu? Ini bukan soal sikap apatis, bukan juga soal nggak peduli. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang lahir dari tempaan pengalaman bertahun-tahun. Jadi, sekarang yuk kita tanya lagi pertanyaan yang tadi. Tapi kali ini dengan kacamata yang baru. Bukan lagi menghakimi, tapi karena benar-benar penasaran. Kenapa sih mereka nggak lagi lari-larian ngejar setiap tren baru yang muncul di dunia pendidikan? Jawabannya, kita mulai dari sini. Ini bukan soal malas. Ini soal pengalaman. Dan karena pengalaman panjang itulah, mereka akhirnya hafal. Mereka udah melihat sebuah pola yang terus-terusan berulang di dalam sistem. Pola apa sih emangnya? Ya, pola siklus yang mungkin kita semua familiar. Ada program baru datang, wih heboh banget, dibicarain di mana-mana. Terus pelan-pelan, antusiasmenya hilang, programnya meredup, nggak lama kemudian diganti sama program baru yang lain. Yang kalau dipikir-pikir, intinya ya sama aja. Yap, guru-guru senior ini udah sadar, seringkali yang datang itu cuma ganti bungkus, ganti nama, tapi isinya ide-ide lama yang didaur ulang. Dan yang paling bikin capek, biasanya datang dengan bonus tuntutan administrasi yang makin ribet dan makin banyak. Nah, pemahaman mendalam ini akhirnya bikin fokus mereka bergeser. Dari yang tadinya sibuk dengan aktivitas eksternal yang kelihatan, jadi fokus penuh pada kualitas internal di dalam ruang kelas. Pergeserannya tuh kelihatan jelas banget di tabel ini. Buat guru muda, prioritasnya inovasi, program baru. Sementara guru senior fokusnya satu, dampak nyata buat murid. Ukuran suksesnya juga beda. Bukan lagi soal berapa banyak sertifikat atau kelihatan aktif, tapi seberapa dalam murid benar-benar paham. Dan ini yang paling krusial, penggunaan energi. Dari yang diobral untuk semua hal baru, jadi energi yang disaring, diprioritaskan, dan dipakai dengan sangat bijak. Pada akhirnya, semua kebijaksanaan mereka itu bisa dirangkum dalam satu pertanyaan sakti yang jadi filter utama. Setiap kali ada tawaran program baru, pelatihan baru, mereka akan berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini beneran akan berdampak baik buat murid-murid saya di kelas? Sesimpel itu. Lalu, energi yang mereka hemat itu dialihkan kemana? Jawabannya ke 3 pilar utama pengajaran.
Pertama, terus-menerus memperbaiki kualitas cara mereka menjelaskan materi. Kedua, memupuk kesabaran yang luar biasa saat menghadapi murid. Dan ketiga, memastikan kehadiran mereka itu utuh, jiwa dan raga di dalam kelas. Inilah esensi sejati dari mengajar. Jadi, jelas ya sekarang, ketenangan mereka itu bukan tanda kalau apinya udah padam. Justru sebaliknya, itu adalah strategi cerdas untuk menjaga api semangat itu nggak cepat habis, supaya bisa terus menyala terang untuk hal-hal yang paling penting. Oke, sebagai penutup, mari kita tarik sebuah pesan penting dari semua ini. Sebuah pesan yang relevan untuk semua pendidik, entah yang baru mulai karir atau yang sudah puluhan tahun mengabdi. Dan inilah inti pesannya. Pada akhirnya nilai seorang guru itu tidak diukur dari seberapa tebal portofolionya atau seberapa sibuk dia kelihatannya. Tolak ukur yang sesungguhnya cuma satu, seberapa dalam pemahaman yang berhasil ditanamkan di kepala dan hati murid-muridnya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk jadi bahan renungan. Menurut Anda pribadi, kebijaksanaan dalam mengajar itu bentuknya seperti apa sih? Apakah soal inovasi yang tiada henti, atau justru soal ketenangan yang mendalam? Terima kasih sudah menyimak.